Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Bu Mira. Masih semangat kan belajarnya? Semoga masih semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 1. Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh, yaitu bertambahnya ukuran tubuh baik berat maupun tinggi. Pertumbuhan manusia dipengaruhi oleh makanan maupun faktor olahraga. Salah satu olahraga yang menyenangkan adalah permainan. Permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki. Permainan ini salah satu yang melibatkan ciri makhluk hidup. Anak-anak bisa melakukan permainan ini dengan sahabat, teman, maupun keluarga di rumah. Berikutnya, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Mengapa permainan kuda-kudaan dapat membantu memperkuat tangan dan kaki? Ya, jawabannya adalah karena otot dan sendi yang paling banyak digunakan adalah otot dan sendi bagian tangan dan kaki. Pertanyaan kedua, apa saja yang harus dilakukan agar dapat memenangkan perlombaan kuda-kudaan? Ayo anak-anak, ada yang tahu? Ya, jawabannya yang pertama siap fisik maupun mental. Fisiknya harus kuat. Yang kedua, terdepan dan tidak lepas beban di gendongan. Maksudnya harus kuat untuk menggendongnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan kita dengan bentuk yang terbaik. Salah satu cara untuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan memelihara tubuh kita maupun menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Lalu, pertanyaan dari ibu, apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3 ini? Tentu saja jawabannya iya, karena kita semua adalah makhluk hidup. Kita akan tumbuh maupun bertambah besar. Yang kedua, pertanyaannya bagaimana cara kamu mensyukuri proses pertumbuhan ini? Tentu saja dengan cara memanfaatkan tubuh kita untuk memperbanyak ibadah, berbakti kepada orang tua, menjaga lingkungan, dan menjaga tubuh agar tetap sehat. Baiklah, sekarang perhatikan gambar berseri berikut. Di sini ada Edo, Udin, dan Beni. Sedang bermain kotor-kotoran atau sedang bermain tanah. Gambar kedua, ada Beni yang sedang mencuci tangan dan temannya Edo yang langsung makan tanpa mencuci tangannya. Gambar selanjutnya memperlihatkan semua teman-teman sedang makan bersama. Udin dan Beni menggunakan tangan kanan sedangkan Edo menggunakan tangan kiri. Dan gambar yang keempat menunjukkan Udin dan Beni sedang menjenguk Edo. Edo yang sedang sakit. Ada yang tahu kenapa Edo sakit? Ya, karena Edo tidak mencuci tangannya sebelum makan. Kemudian kita akan tahu penyebab sakit perut dari Edo. Yang pertama adalah sembelit. Yang kedua terlalu banyak gas dalam perut. Yang ketiga makan berlebihan atau tidak teratur. Dan yang terakhir kurang bersih atau higienis. Yang kita lihat tadi bahwa Edo tidak mencuci tangannya terlebih dahulu. Ibu guru kasih tahu ya tata cara makan yang baik agar tetap sehat dan juga makanannya menjadi berkah. Yang pertama, niatkan untuk kesehatan dan kebaikan. Maksudnya kita juga harus berdoa sebelum makan. Yang kedua, mencuci tanganmu. Yang ketiga, duduk yang baik. Keempat, ambil secukupnya. Maksudnya, makanlah secukupnya, tidak boleh berlebihan. Yang kelima, mulailah dari pinggir. Keenam, makan dengan tangan kanan. Seperti tadi, jangan dicontoh ya, Edo makan dengan tangan kiri. Yang ketujuh, tidak meniup dan mencela makanan. Jadi, kalau makanannya panas, tidak perlu ditiup. Yang kedelapan, cuci tangan, dan berdoa setelah makan. Salah satu minuman yang sehat adalah susu. Beberapa perusahaan sudah memproduksi susu dengan kemasan berupa kotak. Berikut ini adalah contoh
beberapa perusahaan yang telah memproduksi susu selama beberapa bulan ini. Berdasarkan jumlah susu kemasan di atas, perusahaan manakah yang menghasilkan paling banyak kotak susu? Bisa kita lihat di gambar ini, beberapa perusahaan telah menghasilkan ribuan kotak susu. Namun, kita cari yang paling besar jumlahnya. Kita lihat ada perusahaan C dengan 4.800 kotak. Maka jumlah susu kemasan yang dihasilkan paling banyak adalah perusahaan C dengan 4.800 kotak. Sekarang, manakah perusahaan yang paling sedikit menghasilkan kotak susu? Ya, dapat kita lihat dari ribuannya di depan. Ya, yang paling sedikit adalah perusahaan A. Dia menghasilkan 1.200 kotak susu. Lalu sekarang pertanyaannya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D? Mari kita hitung. Perusahaan A mempunyai 1.200 kotak per bulan. Perusahaan D mempunyai 3.250 kotak per bulan. Kita jumlahkan 0 tambah 0, maka hasilnya 0. Kemudian 0 tambah 5, hasilnya 5. 2 tambah 2 adalah 4. Kemudian 1 tambah 3, hasilnya 4. Jadi, jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D adalah 4.450. Nah, kemudian kita perhatikanlah gambar berikut. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup berdasarkan gambar ini. Ya, manusia memerlukan makanan dan air. Kemudian, tambahkan penjelasan mengenai sikap baik yang ada pada gambar tersebut. Sikap baik yang ada dalam gambar ini adalah berdoa sebelum makan. Nah, lalu sekarang kita ke gambar berikutnya. Ciri makhluk hidup yang ada di gambar tersebut adalah bergerak. Betul sekali. Nah, kemudian sikap baiknya adalah mengenakan sepatu atau sandal. Di sini kakak dan adiknya menggunakan sepatu dan sandal. Anak-anak, di tema sebelumnya atau tema 5, kita sudah belajar untuk menjaga kesehatan dengan cara makan sesuai kebutuhan, berdoa sebelum makan. Nah, kalian tahu tidak poin-poin tadi adalah bentuk bersyukur kepada Allah. Menjaga tubuh agar tetap sehat dengan berolahraga itu juga adalah bentuk bersyukur kita kepada Allah. Nah, bagaimana cara bersyukur kita dengan kita telah diberikan keluarga yang utuh, telah diberikan mama, bapak. Bagaimana cara bersyukurnya? Nah, yaitu dengan cara saling menyayangi sesama makhluk ciptaan Allah. Kesimpulannya adalah bersyukur cara kita berterima kasih atas pemberian Allah. Bersyukur merupakan salah satu cara mengamalkan sila pertama Pancasila. Contoh kegiatan bersyukur yang pertama menjaga kesehatan, kedua makan sesuai kebutuhan, ketiga berdoa sebelum dan sesudah makan, yang keempat menjaga tubuh dengan berolahraga, dan yang terakhir saling menyayangi sesama makhluk ciptaan Tuhan. Nah, itu adalah contoh bentuk bersyukur. Apakah kalian menyayangi orang tua kalian? Atau apakah kalian menyayangi hewan peliharaan kalian? Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Contohnya ikan. Mari amati gambar ikan berikut ini. Di sana terdapat soal penjumlahan. Mari kita coba 500 tambah 500. 0 tambah 0 adalah 0. Kemudian 0 tambah 0 lagi hasilnya 0. Dan 5 tambah 5 hasilnya 10. Maka hasilnya menjadi 1000. Di buku tema 1 terdapat perintah warnai dengan warna biru untuk hasil penjumlahan yang sama dengan 1000.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga tetap semangat walau belajar di rumah. Jangan bosan-bosan ya mendengar suara ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.